wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nabiyun usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ashabullah minal mutakallimin wal mustahawin wa alihi para ulama alladzina hum warasatul anbiya yang sama-sama kita khidmati, yang terhormat Akhirul Karim Gus Arman Badari selaku penyuluh agama Islam Kabupaten Ciamis. Kalau sekarang mungkin masih non PNS, tapi sedang dalam proses akan menuju penyuluh agama PNS Kabupaten Ciamis. Mungkin disebut di apa namanya daerah politik. Karena apa? Usaha itu ya termasuk guru saya. Karena bapak beliau itu alhamdulillah sebagai tadi adalah termasuk guru saya. Dan mudah-mudahan digunakan sama Allah. Amin. Pengurus BKMN baik tingkat kecamatan juga tingkat desa se-Kecamatan Lombok, semuanya yang saya hormati, terutama kepada beliau Ibu Kepala Desa saya, yaitu Ibu Lucia, yang saya Kepala Desa, yang pada penyampaian juga kepala. Bedanya apa? Kalau Lucia Ibu Kepala Desa, dan kita Ibu Kepala Pusing. Hadirin rahimahullah, seraya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Rahmat salam senantiasa kita
sanjungkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumul kiamat mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pertemuan kali ini kalau tadi menyimak dari MC adalah pengajian BKML Tingkat Kecam Martabak. Kalau menurut saya ini bukan pengajian, tapi perencanaan regulasi yang akan diperlakukan dan akan dilaksanakan oleh para pengurus baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Kenapa saya berbicara seperti ini? Kalau menyimak dalam baliho yang ada, BKMX adalah Badan Koordinasi Komunikasi sama saja Majelis Taklim Masjid, yang hari ini termasuk ibu-ibu yang menjadi pengurusnya. Sebetulnya harus bapak-bapak. Kenapa ini didominasi oleh ibu-ibu? Memang ibu-ibu orang yang paling kuat. Tertera dalam kota juga adanya ibu-ibu. Tatanan enggak semuanya 80% diatasi oleh ibu, masak oleh ibu, cuci baju, cuci pakaian oleh ibu, ngurus anak oleh ibu, sini bukan kritik. Alhamdulillah pertemuan hari ini kalau berbicara masalah BKML, dari awal sudah dikatakan B adalah badan merupakan sesuatu wujud yang mempunyai beberapa unsur. Kalau dilihat dari badan kita semua itu terdiri dari beberapa unsur. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, dan ada lain sebagainya. Maka setelah BKML terbentuk menjadi organisasi, ini punya hak dua organisasi atau organisasi atau dua sebuah tugas yang harus kita laksanakan. Yang pertama, jika sudah terbentuk adanya organisasi dalam rangkaian di dalamnya BKML, yang pertama ada bagian struktural. Apa itu? Struktural. Yang kedua adalah bagian kultural. Ini mohon dipahami. Kalau dalam pembentukan BKML yang seterusnya setelah ada koordinasi atau komunikasi, diteruskan majelis taklim. Dan yang kedua identik dengan kemasjidan. Jadi dalam hal pertemuan ini saya bukan akan mengaji atau menerangkan hal-hal yang sifatnya memberikan
luar baik Al-Quran dan hadis, saya akan banyak memaknai daripada kalimat BKMF. Tadi sudah disebut dan disinggung oleh beliau Gus Harman bahwa bukan hanya pertemuan saja, tapi mungkin ke depan harus ada realisasi. Jadi saya pesawat jam 11 orang Jawa. Senangnya sih Jawa. Yang pertama adalah struktural di para ibu-ibu semuanya ini yang sudah terbentuk di dalam kepengurusan, baik pengurus tingkat kecamatan maupun pengurus tingkat desa. Mohon dipahami. Yang dalam struktural minimalnya harus tahu ADART. Apa Bu? ADART. Orang ngerti. Anggaran dasar rumah tangga BKMN yang identiknya hubungan dengan majelis taklim dan identiknya hubungan dengan kemesjidan. Ini tugasnya. Oleh karena di dalam struktur kepengurusan punya hak dan wajib memberikan sesuatu himbauan terhadap BKMN yang kultural, artinya BKMN yang tidak termasuk dalam gabungan kepengurusan. Caranya seperti itu. Jadi kita semuanya perlu dengan kabeh kurang sadaya anu ayat di tempat ini termasuk orang-orang yang terpilih secara syariatnya, terpilih oleh masyarakat. Hakikatnya ibu-ibu sekalian sudah dipilih sama Allah Subhanahu, dijaga oleh mana si A, si B, si C, seorang ketua baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Catatan itu dicatat oleh mereka langsung disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang nama ibu sudah ada di bawah. Alhamdulillah, jadi terjamin dari terjamin ini. Kita cara mengerjakan tugas kita dalam ADART seperti apa? Awas ya. Yang pertama, untuk struktural kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semuanya adalah sebagai pemimpin yang telah dibentuk syariat oleh manusia dan dicatat oleh malaikat, disetorkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi suatu perjalanan untuk menuju li'i'laikan ilah, yaitu menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pengurus ini kalau nanti kerja yang baik akan mendapat predikat stempel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala min ahli jannah, orang-orang yang ahli menghuni atau menempati di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma tugas yang mulia, tugas yang baik, jalan tugas ini diberikan kepada seluruh orang.
hanya ibu-ibu yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz melintasi para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika nanti ibu bekerja dengan sesungguhnya dalam yang terkena PKMM itu sendiri, insya Allah dalam hadis ditentukan yang fa'ilahul ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Ibu-ibu sekalian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mengembangkan majelis taklim di seluruh dunia, pada khususnya di wilayah kecamatan Lagon, seluruh kecamatan masing-masing desa. Insya Allah ibu-ibu layak pertama kali untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis ibu. Yang kedua, telah nanti ibu-ibu yang akan menjadi pemimpin menunjukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah berikutnya langsung ilmu syahadat tapi thariqah ilal jannah. Ibu-ibulah yang akan memimpin. Barang siapa yang perlu mengembangkan majelis taklim demi kemaslahatan bangsa, demi kemaslahatan umat, syahadat lahu thariqah ilal jannah. Allah akan menggampangkan kepada para ibu-ibu sekalian untuk ditunjukkan jalannya yang arah ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Pertanyaannya, paham mungkin? Nah, ini dasarnya seperti itu. Jadi ibu orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, sudah sampai mana kita menggalakkan majelis taklim kita? Boleh dikatakan itu ya, boleh dikatakan. Program yang harus dilaksanakan bukan hanya mempelajari ilmu agama saja, akan tetapi harus mempelajari sumber-sumber daya manusia, menjadi manusia yang seutuhnya. Tugas struktural kecamatan harus mengelilingi, membentuk, mengontrolisasi setiap desa. Bermaksud ini itu ya? Itu tugas saya. Mengelilingi dan menugaskan dengan ketat demi kalimatillah, amar ma'ruf nahi munkar. Pengalaman bahwa dia pada pokoknya yang ada di masing-masing desa sekecamatan Lampung. Siji pasrah mari pengurus desa, dan seterusnya pengurus desa itu mengontrolisasi, oleh karena kan ada hubungannya dengan kemasjidan. Jadi kalau sudah jam baik, sudah beberapa MT yang telah dibentuk oleh BKMF Desa Sidareja, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, itu tugasnya. Ya berat. Tugas ini memang kalau dipikirkan berat. Amai berantakan bor, OS kalian berat. Sosial itu pemberitaan tahun ini. Begitu berat. SK sampean sudah ada. Insya Allah kalau nanti jika kita sudah menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
akan diperlihatkan. SK itu ada bukti nyata atau tidak dalam gerakan kita semua sebagai PKMM. Nah, kalau mungkin ibu-ibu tingkat kecamatan sudah menugaskan, insya Allah sudah. Tinggal realisasi yang ada di desa masing-masing. Khususnya di dalam kelompok yang aja, disuruh bilang izin, disuruh bilang sholat, udah tidak membentuk majelis taklim di desa Anda. SK-nya berat. Tadi saya katakan bahwa panjenengan semuanya adalah sebagai pengikat atau penggembala BKMM yang menstruktural, artinya BKMM yang tuntas. BKMM itu mendikte seluruhnya, karena dalam gejalanya adalah majelis, di mana muslimat mengadakan majelis taklim itu dalam pengawasan BKMM. Para bapak-bapak mengadakan majelis taklim itu di bawah lingkungan BKMM. Semuanya kalau BKMM itu menguasai dan meliputi semua kegiatan majelis taklim, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Yang harus dinyalakan oleh karena ini pasti terbentuk dalam semua tempat muslim, waridatun ala muslimin wal muslimatin. Kita berkewajiban yang mengaji juga memperkembangkan majelis taklim. Pertanyaannya si jenengan ini kalau sampai tak berbuat majid apa mudah itu kayaknya satu itu tugasnya perkembangan BKMM. Wis kakoni saja. Berkoordinasi dengan siapa di desa masing-masing? Satu, majelis ulama desa. Yang kedua, hubungannya dengan siapa? Kalau ada penyuluh walaupun itu masih non PNS. Yang ketiga, dengan siapa? Dengan seluruh para kiai yang ada di desa masing-masing. Itu untuk koordinasi kegiatan ibu-ibu BKMM. Kalau tidak salah di sini ada masjid itu ada 13 masjid jami. 5 baru ini khususnya saya tidak ada karena saya orang tidak ada. Kalau musola kurang lebih ada 47 musola. Itu kewajiban ibu-ibu ketua BKMM tingkat desa Sidang Aja untuk membentuk kegiatan majelis taklim ibu-ibu. Ditekani masjid di Simurung anak pengajian ini kita ini khususnya sudah ada gerakan seperti itu belum? Sudah sebagian saya Polri masih banyak masjid yang belum ada kegiatan majelis taklimnya. Ya kewajibannya BKMM kok. Pulau hanya membantu karena saya dipercaya oleh Singaja untuk menjadi MUI Desa Sidaharja. Ngajinya masih kebenaran baik bu. Orang usah boleh kitab sih.
Sekarang mengaji memperbaiki tatanan ibadah. Memperbaiki tatanan ibadah. Contoh, misalnya ibadah sholat saja. Dalam kategori ibadah sholat, ada yang namanya sahnya sholat, ada yang namanya diterimanya sholat. Sahnya sholat yaitu sholat yang memenuhi dan mengetahui syarat, rukun, makruh dan batalnya sholat. Untuk mengetahui itu saja kalau diteliti, tidak mudah. Kalau diteliti, kita nyambung berapa syarat sahnya sholat. Lalen. Bukan apa lagi? Apal. Bu, berapa rukunnya sholat? Oke. 17. Oke. Ada yang jawab Kata. 13. Bu, berapa batalnya sholat? Itu masih banyak umat muslim, baik muslimin dan muslimah, kalau ditanya seperti itu mulutnya masih terbuka. Kewajiban siapa? Kedua belah. Untuk apa? Untuk mengkoordinasikan untuk mudah. Hanya mengkoordinasikan untuk membentuk organisasi majelis taklim, baik di tingkat desa maupun tingkat dusun dan tingkat RT, tingkat DKM yang ada di desa masing-masing.